Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi pengembangan pembelajaran berbicara. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Elma Firmanasari, Ferry Yoga, dan Rini Widodewi. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu materi berbicara di sekolah dasar. Jadi tujuan utama dari pembelajaran berbicara di sekolah itu adalah untuk melatih siswa dapat berbicara dan berbahasa dengan baik dan benar. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan bahan pembelajaran membaca atau menulis, kosakata, dan sastra sebagai bahan pembelajaran dalam materi berbicara. Misalnya, menceritakan pengalaman yang mengesankan bagi siswa, menceritakan kembali cerita yang pernah didengar, ataupun menyampaikan tanggapan terhadap persoalan faktual yang dilihat, didengar, dan dibacanya. Menurut Tarigan, tahun 1983, beliau berpendapat bahwasanya berbicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan mereka. Sedangkan tujuan dari berbicara itu bisa digunakan manusia untuk, yang pertama itu untuk komunikasi, untuk menghibur, juga untuk menginformasikan sesuatu, seperti menguraikan proses, menguraikan sesuatu hal, menafsirkan sesuatu hal. Dan berbicara itu juga menstimulus pendengar dengan beberapa tujuan dan maksud. Berbicara itu juga menyaksikan dan untuk menggerakkan situasi atau dalam satu keadaan. Kudaru Sadono dan S.T. Slamet tahun 2012 mencatat bahwa materi pembelajaran berbicara itu ada yang tertera dalam kurikulum itu sangat mencakup banyak kegiatan. Yang pertama itu ada materi berceramah, berdebat, bercakap-cakap, khotbah, telepon, berpidato, bercerita, berpantun, bertukar pikiran, bertanya, bermain peran, berwawancara, berdiskusi, kampanye, itu juga termasuk dalam materi berbicara, menyampaikan sambutan, melaporkan, menanggapi, menyanggah pendapat, menolak permintaan tawaran atau juga ajakan, menjawab pertanyaan, menyatakan sikap, menginformasikan sesuatu hal, melisankan isi drama, menguraikan cara membuat sesuatu, itu juga termasuk dalam berbicara, menawarkan sesuatu, meminta maaf, memberi petunjuk, atau menyapa, atau mengajak, mengundang, memperingatkan, mengoreksi, dan tanya jawab. Jadi itu adalah materi-materi dalam kegiatan berbicara dalam kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya, media apa? Media dalam pembelajaran berbicara. Media pendidikan atau media pembelajaran itu akan merupakan seluruh alat atau bahan yang dapat dipakai untuk media pendidikan. Seperti halnya, contohnya itu ada radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sehingga proses kegiatan berbicara itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan materi yang disampaikan oleh pendidik. Dapat disampaikan di pikiran siswa juga. Nah, media pembelajaran berbicara itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Menurut Rudy Bress tahun 2004 halaman 44 ada 7 klasifikasi media. Yang pertama itu ada media audio visual gerak seperti film bersuara, pita suara, film pada televisi dan animasi. Kemudian untuk media audio visual diam seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. Kemudian ada audio semi gerak seperti tulisan jauh yang bersuara. Ada media visual bergerak seperti film bisu. Terus ada media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Kemudian pembelajaran berbicara KKG 23, media audio seperti dalam pembelajaran berbicara itu menggunakan radio, bisa telepon, kemudian ada pita audio, dan yang terakhir ini ada media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Untuk model pembelajaran berbicara akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbicara. Model ini merupakan bentuk proses pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, jadi disajikan dengan rancangan oleh pendidik. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru yang profesional dituntut untuk dapat memahami serta memiliki keterampilan dalam mengembangkan berbagai pembelajaran atau model yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut DRA Rosdiana Siregar, model pembelajaran dalam pembelajaran berbicara yang baik selalu memenuhi kriteria. Hal ini berkaitan dengan tujuan dalam pembelajaran, yaitu bahan ajar dalam keterampilan proses dan pembelajaran. Kriterianya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Yang ketiga adalah memudahkan proses pembelajaran. Yang keempat adalah dapat mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang. Yang selanjutnya, merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran, mengembangkan penampilan siswa, mengembangkan kreativitas siswanya, kemudian tidak menuntut peralatan yang rumit, jadi bahan yang sederhana, kemudian mudah dilaksanakan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Adapun model pembelajaran keterampilan berbicara yang dikemukakan oleh Taringan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah model ucap atau model ulang ucap, yaitu adalah pembelajaran tingkat awal atau model pembelajaran berbicara. Model ucapan ini adalah suara guru atau rekaman dari HP atau recorder ataupun kaset biasanya, yang diperdengarkan di depan kelas, lalu siswa mendengarkan dengan teliti dan mengucapkannya kembali sesuai dengan yang didengarkannya tadi. Yang kedua adalah model lihat ucapkan, merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa tidak mendengarkan ucapan atau kalimat dari guru ataupun siswa lainnya, melainkan melihat suatu benda, gambar atau kartun yang berisi tulisan, kalimat atau kata. Selanjutnya siswa mengucapkannya kembali, entah itu nama, gambar, atau kalimat yang telah dilihat. Yang kemudian adalah model memerikan. Model ini adalah tingkat lanjutan yang menuntut siswa untuk menjelaskan, menerangkan, melukiskan, atau mendeskripsikan sesuatu. Yang keempat adalah model menjawab pertanyaan, merupakan pembelajaran tingkat lanjut yang mempunyai tujuan agar siswa dapat menyampaikan pesan secara lisan atau dapat berbicara melalui stimulus pertanyaan dari orang lain. Yang nomor 5 adalah model bertanya. Model ini kebalikan dari model pembelajaran menjawab pertanyaan, karena pada model ini siswa dilatih untuk menguasai kemampuan bertanya, bukan menjawab pertanyaan. Yang keenam adalah model pertanyaan menggali, yaitu pertanyaan menggali bertujuan untuk merangsang siswa agar berpikir dan banyak berbicara. Di samping itu, pertanyaan menggali dapat digunakan untuk menilai kedalaman atau keluasan pemahaman siswa terhadap suatu masalah. Yang nomor 7 adalah model melanjutkan cerita. Pada model ini, siswa dilatih berbicara dengan cara melanjutkan sepenggal cerita yang belum selesai. Cerita tersebut dahulu disampaikan oleh guru, lalu siswa melanjutkannya. Pada bagian akhir kegiatan, guru memeriksa jalan cerita apakah sistematis, logis, atau padu. Yang 8 itu adalah menceritakan kembali. Ini adalah merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa menceritakan kembali isi cerita yang telah dibacanya atau yang telah disimak sebelumnya. Yang ke-9 yaitu model percakapan. Dalam model percakapan ini, 2 atau lebih siswa melakukan pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik. Kemudian terjadi 2 kegiatan yang saling berhubungan, yaitu menyimak dan berbicara. Jadi saling silih berganti untuk topik pembicaraannya, yaitu hal-hal yang menarik dan diminati oleh siswa. Yang selanjutnya adalah model parafrase, yaitu mengubah
bentuk, misalnya mengubah bentuk puisi ke bentuk prosa atau narasi. Yang selanjutnya adalah model reka cerita gambar, yaitu di sini merupakan pembelajaran bercerita berdasarkan gambar atau bisa pula gambar berseri atau berurutan. Yang ke-12 adalah model bermain peran. Model ini adalah yang menuntut siswa untuk bertindak, berperilaku, dan berbahasa seperti yang diperankannya. Yang ke-13 adalah model wawancara. Dalam model ini suatu percakapan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk tanya jawab. Wawancara yaitu siswa dapat melakukan wawancara terhadap orang lain seperti pejabat, tokoh, ataupun pakar dalam bidang tertentu. Dengan adanya model ini diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicaranya. Yang ke-14 adalah model memperlihatkan dan berbicara. Model ini merupakan model di mana siswa disuruh membawa benda-benda atau mainan yang mereka sukai dari rumah dan membawanya ke sekolah, lalu bercerita mengenai benda-benda tersebut dengan kata-katanya sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya ada bahan ajar dalam pembelajaran berbicara, yaitu pemilihan bahan ajar. Berbicara tergantung pada jenis keterampilan berbicara yang akan dikembangkan dalam diri siswa. Jadi kegiatan pembelajaran berbicara meliputi menyapa, memperkenalkan diri, bertanya, menjawab pertanyaan, berbicara, menceritakan pengalaman, buku atau cerita yang pernah dibaca, kemudian berpendapat dalam diskusi kelompok, memberikan petunjuk, bermain peran, dan mewawancarai jika kegiatan pembelajaran berupa wawancara. Untuk kriteria pemilihan bahan atau materi adalah sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan, kemudian bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. Kemudian dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara ini tidak menjemukan. Kemudian memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunsiasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. Kemudian dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, topik kegiatan berbicara harus aktual sehingga menjadi sorotan publik. Kemudian yang ketujuh adalah bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran dari yang mudah ke yang sukar. Kemudian kegiatan pembelajaran dikemas yang semenarik mungkin. Kadang dilakukan di luar kelas juga, tidak selalu dibatasi 4 dinding kelas. Kemudian menggunakan model dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir adalah memilih sumber atau media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran kritis siswa dan agar siswa menjadi lebih kreatif. Selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran berbicara. Ada 3 jenis tes penilaian yang dapat digunakan guru untuk mengukur kemampuan berbicara para siswanya. 1. Tes respon. Tes respon terarah. Siswa diminta menirukan isyarat yang disampaikan gurunya. Tes isyarat atau penanda gambar tujuannya untuk mengetahui kemampuan berbicara siswanya pada kelas rendah dengan menggunakan gambar sederhana sebagai dasar untuk bertanya. Tes berbicara nyaring. Guru meminta siswa membaca dengan bersuara mengenai kalimat dalam paragraf yang disediakan berupa kalimat-kalimat lepas dan berupa sebuah paragraf yang utuh. 2. Tes terpadu. Terkadang panduan perlu diberikan guru untuk mendorong siswa menampilkan kemampuan berbicaranya. Tes terpadu meliputi tes paraphrase, tes penjelasan, dan tes bermain peran terpadu. 3. Tes wawancara. Tes ini tidak hanya terbatas menanyakan nama siswa, usia, pekerjaan kepada orang yang diwawancara. Penilaian keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajaran dalam menggunakan bahasa secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya.
Menurut Haris, Halim, dan Madsen, dalam Supriyadi menyatakan bahwa tes berbicara umumnya dianggap tes yang paling sukar. Salah satu sebabnya adalah bahwa hakikat keterampilan berbicara itu sendiri sukar didefinisikan. Pengalaman dalam kenyataan menunjukkan bahwa ada orang yang disebut pendiam juga yang banyak bicara, atau kalau berbicara kualitasnya ditinjau dari segi pilihan kata, tata bahasa, dan penalarannya. Orang yang termasuk banyak bicara tadi belum tentu lebih baik. Tes berbicara dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya tes jawaban terbatas, teknis terbimbing, dan wawancara. Tentu saja semua itu dilaksanakan secara lisan dan individual, secara tertulis dengan bentuk objektif yang menunjukkan bukti-bukti tidak langsung mengenai kemampuan berbicara seorang. Beberapa contoh tes berbicara yang dapat digunakan adalah: 1. Mengucapkan huruf, nama, keadaan. 2. Menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. 3. Menceritakan gambar. 4. Melakukan wawancara. 5. Menyampaikan pengalaman, peristiwa, ilmu pengetahuan secara lisan. 6. Menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks. 7. Bermain peran. Beberapa contoh tes berbicara yang dapat digunakan adalah: 1. Apa bunyi-bunyi tersendiri atau vokal atau konsonan diucapkan dengan tepat? Apakah pola-pola intonasi, naik dan turunnya suara serta rekaman suku kata memuaskan? 3. Apakah ketetapan ucapan mencerminkan bahwa sang pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang digunakan? 4. Apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang tepat? 5. Sejauh manakah kewajaran dan kelancaran yang tercermin bila seorang berbicara? Selanjutnya, rancangan awal produk pengembangan pembelajaran menyimak. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.3. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan dengan gambar, percakapan sederhana, dan dongeng. Indikator 3.3.1. Bercakap-cakap dengan lafal yang tepat. Kompetensi dasar 4.5. Melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kalimat dan kosakata yang sudah dikuasai. Indikator 3.3.2. Bercakap-cakap dengan intonasi yang tepat. 4.5.1. Kelancaran berbicara atau bercakap-cakap dengan kosakata yang tepat. 4.5.2. Kelancaran berbicara atau bercakap-cakap dengan kalimat yang tepat. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pengamatan anak dapat bercakap-cakap isi film yang sedang diputar di depan kelas dengan lafal yang tepat. 2. Melalui pengamatan anak dapat bercakap-cakap isi film yang sedang diputar di depan kelas dengan intonasi yang tepat. 3. Melalui pengamatan anak dapat bercakap-cakap isi film yang sedang diputar di depan kelas dan anak dapat menceritakan kembali isi cerita film yang ditonton dengan kosakata yang tepat. 4. Melalui pengamatan pada film yang diputar di depan kelas, anak dapat melakukan percakapan sesuai tokoh dalam film yang ditonton dengan kalimat, lafal, dan intonasi yang benar dan tepat.
Kegiatan pembelajaran. 1. Guru meminta siswa untuk mengamati film yang sedang diputar hingga selesai. 2. Di bawah bimbingan guru, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percakapan sederhana sesuai dengan film yang telah ditonton atau dilihat. 3. Di bawah bimbingan guru, siswa diberi tugas untuk menceritakan kembali isi cerita film dalam bentuk percakapan atau bercakap-cakap dengan siswa lain. 4. Di bawah bimbingan guru, siswa dilatih untuk melakukan percakapan dengan lancar dengan lafal, kosakata, dan kalimat yang tepat. 5. Di bawah bimbingan guru, siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal evaluasi berdasarkan film ditonton. 6. Mengukur pemahaman dan kemampuan siswa mengenai isi percakapan dari film yang diputar, kemudian menjawab pertanyaan singkat seputar isi cerita dalam film. 7. Siswa menjawab pertanyaan singkat seputar isi cerita dalam film di bawah bimbingan guru. Materi ajar: film percakapan sederhana, media, alat, dan sumber belajar. Media bahasa Indonesia, buku guru, buku siswa, film percakapan sederhana, alat tulis, papan tulis, kertas, LCD, laptop. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.